Well, hello everyone, it's Sultan Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih historitas semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan secara berkala, pokoknya stay safe. Oke, di video cerita kali ini aku akan membahas sebuah cerita yang sebenarnya udah lama nih banyak di request oleh historitas semuanya, baik di kolom komentar, di DM, pokoknya di mana-mana paling banyak nih request tentang cerita yang satu ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Mihrimah Sultana. Nih, aku lagi pakai merchandise Historita yang Mihrimah Sultan. Lucu banget kan? By the way, kalau kalian mau merchandise Historita, aku ngeluarin edisi Ottoman. Ya, ada Sultan Sulaiman, ada Hurrem, Mihrimah, Qasem. Kalian bisa beli di nurmaliza.merch. Cari aja Instagramnya, harganya juga murah banget ya, 85.000. But anyway, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Mihrimah Sultan lahir di Konstantinopel pada tanggal 21 Maret 1522 di masa pemerintahan ayahnya Sulaiman the Magnificent. Ibunya yaitu Hurrem Sultan merupakan seorang putri pendeta ortodoks dan sekaligus selir sultan kala itu. Hurrem yang awalnya ditangkap dan diperbudak lalu dibawa dan ditempatkan di harem sultan. By the way, cerita tentang Sultan Sulaiman dan juga Hurrem Sultan udah pernah aku bahas di video cerita sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video itu, ini dia ya thumbnailnya, kalian bisa klik aja link yang ada di description box. Nama Mihrimah sendiri artinya adalah cahaya bulan menurut bahasa Persia. Tapi bagi orang Barat, Mihrimah dikenal sebagai Kameria atau kalau bahasa Arabnya Komariah ya, yang artinya adalah bulan. Mihrimah menjadi satu-satunya putri kerajaan Ottoman yang sangat terkenal dan bersanding dengan para Haseki serta Valide Sultan. FYI buat teman-teman yang mungkin gak nonton Magnificent Century ataupun Abad Kejayaan ya, yang mungkin agak kurang familiar dengan kata Haseki Sultan atau Valide Sultan. Haseki Sultan itu adalah gelar untuk permaisuri yang melahirkan Shehzade atau pangeran. Sedangkan Valide Sultan adalah gelar yang diberikan untuk ibu suri dari Sultan Utsmani. Gelar ini digunakan pertama kali pada abad ke-16 oleh Hafsah Sultan, yaitu ibundanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kekuatan dari Mihrimah sendiri yaitu dia menjadi putri kesayangannya Sultan Sulaiman dan juga Hurrem ya, karena dia memang anak perempuan satu-satunya dari Sultan Sulaiman dan juga Hurrem. Mihrimah juga sering banget ikut ayahnya ketika ayahnya ini pergi berkampanye ataupun ketika ayahnya pergi berperang. Sejarah mencatat bahwa Mihrimah menjadi salah satu tokoh di era Utsmaniyah yang paling berpengaruh dan aktif dalam hal politik. Pengetahuan tentang politik yang dimiliki Mihrimah ini berasal dari sang ibu dan juga karena Mihrimah sering ikut dengan ayahnya. Mihrimah juga dikenal sangat tegas dan juga cerdas ya. Bahkan dia ini berani menentang para putri Ottoman yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Pada 26 November 1539, ketika Mihrimah berusia 17 tahun, dia menikah dengan Rustem, seorang gubernur Diyarbakar yang diangkat menjadi wazir agung Sulaiman. Meskipun pernikahan mereka ini bisa dibilang ya kurang bahagia, tapi pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Utsman dan Humasa. Dalam perkara politik sendiri, Mihrimah terlibat dalam upaya melenyapkan saudara tirinya, yaitu Mustafa. Dia bersama dengan ibunya yaitu Hurrem ingin memastikan kalau tahta akan jatuh kepada saudara kandungnya yaitu Bayazid. Namun upaya tersebut berakhir dikarenakan Mustafa akhirnya dieksekusi oleh Baginda Sultan dengan alasan takut adanya pemberontakan. Meskipun tidak ada bukti keterlibatan Mihrimah terhadap kematian Mustafa,
Namun ada sebuah catatan yang menunjukkan bahwa Hurrem dan Mihrimah memang bersekongkol demi tahta Beyazid. Jadi ceritanya mereka ini takutlah kalau misalnya Mustafa yang naik tahta. Karena jika hal itu terjadi, maka hal tersebut akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi anak laki-lakinya Hurrem. By the way, Mustafa ini adalah anaknya Mahidevran ya, selir Sultan Sulaiman yang pertama. Nah, buat kalian yang bingung kenapa harus takut kalau Mustafa naik tahta gitu kan? Jadi menurut tradisi, Sultan diharuskan untuk membunuh saudara kandung laki-lakinya untuk menghindari terjadinya perselisihan perebutan tahta. Nah, seandainya Mustafa yang naik tahta, maka Mihrimah sama ibunya yaitu Hurrem takut dong kalau misalnya Mustafa nanti akan mengeksekusi ketiga anak laki-lakinya Hurrem, yaitu Beyazid, Selim, dan Jihangir. Tapi aku sendiri ya kalau boleh jujur agak bingung gitu, kenapa harus ada tradisi ataupun kebiasaan bunuh-membunuh saudara kandung di kerajaan Ottoman. Apakah semuanya itu memang ambisi untuk naik tahta sampai harus dibunuh untuk menghindari terjadinya perselisihan ataupun peperangan antar saudara? Nah, apakah teman-teman historita ada yang tahu dari mana asal muasal tradisi atau kebiasaan ini dan kenapa hal ini tuh bisa dibiarkan terjadi? Coba ya komen di bawah biar kita bisa saling belajar, bisa saling sharing. Soalnya aku penasaran banget gitu dan sebenarnya udah pernah baca juga mengenai tradisi bunuh-membunuh saudara kandung ini, tapi aku sendiri belum puas dengan jawabannya. Jadi aku pengen tahu apakah teman-teman historita ada yang lebih mengerti tentang tradisi ini. Coba ya komen di bawah. Oke, back to the story. Selain kecerdasan politik Mihrimah yang hebat, dia juga memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang cukup besar. Dan dia juga sering mendanai proyek arsitektur besar di kerajaan. Dia berjanji untuk membangun 400 kapal dengan biaya sendiri untuk mendorong Sulaiman dalam kampanyenya melawan Malta. Dan ketika saudara lelakinya Selim kedua naik tahta, dia juga meminjamkan 50.000 kedaulatan emas untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak sebagai bentuk mendukung Selim kedua dalam urusan negara. Setelah kepergian ibunya yaitu Hurrem, Mihrimah mulai menggantikan posisinya dalam memerintah harem. Dia juga memerintah kesultanan di saat ayahnya pergi dan juga membalas surat yang tiba di istana atas nama ayahnya. Seperti ibunya, posisi Mihrimah tidak tergantikan dalam kerajaan Ottoman. Terlahir sebagai sultana membuat Mihrimah menjadi wanita yang tidak bisa dipandang sembarangan loh teman-teman. Kepintaran dan kekuatannya bahkan melebihi para putri Ottoman sebelumnya. Dan setelahnya pun tidak ada putri Ottoman yang mampu memegang kekuasaan sebesar dirinya. Alkisah, Mihrimah dicintai oleh dua lelaki hebat, yaitu Rustem Pasha, seorang gubernur Diyarbakir, Turki Selatan, yang bersaing dengan Mimar Sinan, sang arsitek kerajaan Ottoman. Tapi hasil akhirnya, Sultan Sulaiman menikahkan Mihrimah dengan Rustem Pasha karena Mimar Sinan sendiri sudah berumur 50 tahun dan dia juga sudah punya istri. Namun begitu, Mimar Sinan tetap mengemban cinta yang begitu mendalam kepada sang putri sampai akhir hayatnya. Emang yang namanya cinta itu tidak mengenal umur ya teman-teman. Padahal waktu nikah, Mihrimah ini baru berusia 17 tahun, sedangkan Mimar Sinan tuh udah berusia 50 tahun. Sedangkan Rustem Pasha waktu menikah dengan Mihrimah umurnya yaitu 39 tahun. Sebenarnya kalau mau flashback ada ceritanya nih, kenapa Mimar Sinan ini bisa suka sama Mihrimah. Jadi ceritanya waktu itu Mimar Sinan ini melihat Mihrimah pertama kali ketika Mihrimah sedang menemani ayahnya berkampanye di Moldova. Lalu suatu ketika Mihrimah meminta Mimar Sinan agar membuatkan masjid untuknya. Mimar Sinan pun menyanggupi dan merancang masjid yang dinamai Mihrimah, sang pujaan hatinya itu. Masjid tersebut dibangun di Uskudar pada tahun 1548 Masehi. Kemudian masjid di Edirne Kapı dibangun pada tahun 1562 Masehi. Di bangunan masjid tersebut terdapat rahasia indah yang menakjubkan, karena bangunan kedua masjid ini menggambarkan rasa cinta seorang Mimar Sinan kepada Mihrimah. Setiap tanggal 21 Maret ketika sang putri Mihrimah merayakan hari ulang tahunnya,
selalu terjadi fenomena yang luar biasa, yaitu tenggelamnya matahari di belakang Masjid Mihrimah di Edirne Kapı bertepatan dengan munculnya bulan di belakang Masjid Mihrimah di Üsküdar, Istanbul. Jadi Mimar Sinan ini memang sengaja merancang masjid untuk Mihrimah itu sedemikian rupa, teman-teman. How thoughtful. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran cintanya Mimar Sinan kepada Mihrimah. Cintanya bagaikan bulan dan matahari, tidak akan pernah bertaut. Di saat bulan muncul, matahari tenggelam, begitupun sebaliknya. Mihrimah Sultan meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1578, tepat saat dia berumur 56 tahun. Dia dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Dia meninggal pada masa pemerintahan keponakannya yaitu Murad III, dan dia pun hidup lebih lama dibanding semua saudara kandungnya. Dan dia juga menjadi satu-satunya yang dimakamkan di kompleks Masjid Süleymaniyah. Oke, sekian cerita tentang Mihrimah Sultan. By the way, kalau kalian mau merchandise seperti yang aku pakai ini, ya sini aku berdiri biar kalian bisa lihat. Nah, kayak gini, ya size-nya adalah M, all size ya. Pokoknya ini fit untuk ke L, ini kayaknya masih bisa. Silahkan kalian cek aja nurmaliza.merch di Instagram, karena di sana aku menjual dua tipe kaos yang berbeda, yaitu yang premium dan juga yang basic ya. Beda kualitas pada bahannya aja sih, tapi desainnya sama gitu. Nah, model belakangnya itu seperti ini. Jadi dia ada barcode untuk YouTube aku, ya. Nah, yang aku pakai ini adalah kaosnya Mihrimah Sultan, tapi aku ngeluarin 4 macam, yaitu Sultan Sulaiman, Hurrem Sultan, Kosem, dan juga Mihrimah. Jadi make sure kalian beli sebelum kehabisan karena stoknya terbatas banget ya edisi Ottoman ini. Dan kalau misalnya edisi Ottoman sudah sold out semuanya, aku akan mengeluarkan edisi yang lainnya. Jadi make sure untuk follow nurmaliza.merch karena di sana akan ada banyak sekali merchandise dari aku. By the way, kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Semoga video kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, bisa menemani waktu kalian, dan juga menghibur kalian dimanapun kalian berada. I love Historitas so much, and I'll see you in my next video. Bye!